Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kami boleh menikmati kesempatan yang indah bersama jemaat-Mu di bawah naungan CFMU. Kami boleh kembali duduk di hadapan-Mu, menikmati firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami, yang menuntun kami untuk boleh mengenal Engkau dan hidup menaati Engkau di sepanjang jalan kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, biar kami boleh semakin belajar mengasihi Engkau dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu juga dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan dan mengajarkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan begini: Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan ini, dan saya mengatakan biasanya firman Tuhan ini disampaikan kepada kita pada masa-masa Paskah atau setelah Paskah. Tetapi saya ingin sekali mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini di masa-masa pandemi saat ini, agar kita kembali mengevaluasi diri kita, seberapa sesungguh-sungguhnya hidup kita di dalam mengasihi Yesus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa akhir-akhir ini lonjakan COVID di negara kita begitu tinggi. Kemarin saya melihat berita dan saya membaca bahwa kasus lonjakan tiap hari mencapai telah menembus angka 20.000. Ini sesuatu yang mungkin sangat mengkhawatirkan bagi sebagian kita. Maka ketika kita bisa melihat hal ini, kita mengerti sekali bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, maka ada 40 hari lamanya
dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan salah satu peristiwa penampakan Tuhan Yesus dicatat oleh Yohanes 21 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan ini peristiwa ini terjadi di Danau Tiberias, di mana Petrus dan teman-temannya mereka pergi menjala ikan, dan Yesus datang kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka. Ketika mereka bertemu di danau ini, maka Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka sarapan. Tetapi setelah itu ada sesuatu yang berubah, di mana cerita beralih berpusat kepada Tuhan Yesus dan Petrus. Maka disinilah kita bisa membaca bagian ini tadi, di mana Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus, dan ia menyampaikan pertanyaan sebanyak 3 kali. Sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada Petrus, ini kalau kita pelajari baik-baik, adalah sebuah pertanyaan yang berupa pengulangan. Hanya saja, di pertanyaan pertama, memang kita baca di sana ada frasa yang tidak terdapat di pertanyaan kedua dan ketiga. Saya akan bacakan kepada kita. Di ayat yang ke-15, disinilah pertanyaan Tuhan Yesus pertama kepada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sedangkan di pertanyaan kedua, lebih daripada mereka ini tidak ada. Jadi ini perbedaannya saja. Maka pertanyaan yang diulang-ulang ini adalah sebuah pertanyaan di mana Tuhan Yesus memaksudkannya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku lebih dari teman-temanmu ini mengasihi aku? Ini sebenarnya makna daripada pertanyaan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan pertanyaan yang kedua. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa memahami makna dari pertanyaan Tuhan Yesus ini sehingga ia diulang sampai 3 kali, maka sesungguhnya di dalam sejarah filsafat, ada seorang guru besar, filsuf besar yang bernama Sokrates, di mana ia dalam hidupnya tidak pernah memberikan formulasi pengajaran. Tetapi ketika ia bertemu dengan orang, mengajar orang, selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Dalam tulisan muridnya, yaitu Plato, ia memuat beberapa percakapan Sokrates gurunya dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan dia. Maka Sokrates ini ketika ia mengajar orang dengan berupa dengan pertanyaan, maka contohnya misalnya, ketika ia mencoba membawa seseorang memahami dan mengenal keadilan, maka Sokrates menyampaikan, menurutmu apakah itu keadilan? Maka orang ini akan menjawab. Setelah itu dia akan melanjutkan, menurutmu apakah keadilan dan ketidakadilan itu adalah sebuah kebajikan? Maka ini artinya apa? Sampai selesai, Sokrates ini terus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan tidak pernah ia memberikan formulasi pengajaran. Di dalam sejarah sering ditanya, kenapa Sokrates tidak pernah memberikan formulasi pengajarannya, tetapi hanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana maksud dari Sokrates tersebut adalah lewat pertanyaan. Itu bertujuan untuk membongkar pengajaran atau pemikiran yang bersifat semu atau pemikiran yang bersifat palsu, dan agar kembali membentuk pemikiran yang murni.
Kalau kita mengerti ini Bapak Ibu, disinilah kita mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan kepada Petrus sebanyak 3 kali, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus sedang mencari-cari isi hati Petrus. Apakah engkau Petrus sungguh-sungguh mengasihi aku? Bukan. Bukan berarti Tuhan Yesus sedang menunggu-nunggu jawaban Petrus yang sesungguhnya. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang membongkar sesuatu yang ada di dalam diri Petrus. Ia mau mengingatkan Petrus tentang kegagalan yang dilakukannya sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sebelum peristiwa ini? Maka Bapak Ibu bisa melihat bagian-bagian Alkitab bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia harus disalibkan. Tetapi Petrus mengatakan bahwa sekalipun ia mati, ia tidak akan pernah lari. Ia berani menyerahkan nyawanya demi gurunya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan Petrus pada saat itu, bahwa Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi Petrus tidak percaya. Maka ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Ini ada sesuatu hal yang terjadi ketika Petrus mencoba menyaksikan peristiwa pengadilan Tuhan Yesus dari jauh. Maka ada seorang hamba dari imam besar. Dia mengatakan bahwa engkau juga adalah muridnya. Tetapi Petrus menyangkal Yesus. Ia menolak. Bahkan hamba wanita ini kembali bertemu dengan Petrus. Dan dia berkata, orang ini juga adalah bagian dari mereka. Tetapi Petrus menyangkal juga yang kedua. Dan ketika ketiga kali orang-orang yang melihat Petrus, mereka berkata, engkau adalah seorang Galilea dan engkau adalah bagian dari kelompok ini. Maka Petrus bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Maka Tuhan Yesus mengingatkan lewat pertanyaan ini, Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Lebih dari mereka ini semua mengasihi aku, Petrus. Tuhan Yesus sedang menyadarkan Petrus. Petrus, masih ingatkah engkau bahwa engkau pernah berkata, engkau akan memberikan nyawamu, engkau berikan untuk aku. Tetapi engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus tidak memulai pertemuan dengan Petrus dengan sebuah teguran. Tetapi ia mulai membuka kesadaran Petrus. Karena dengan seseorang kesadarannya terbuka, maka muncullah penyesalan sehingga disitulah terjadinya pemulihan yang total bagi diri Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan di masa pandemi ini adalah sebuah sejarah dalam kehidupan manusia di mana kita mengalami kesulitan. Kita bisa memahami bahwa sebelum pandemi ini banyak orang yang begitu setia melayani Tuhan. Tetapi ketika masa-masa pandemi ini, di mana kita tidak bertemu secara on-site di gereja, kita ibadah online. Apakah kasih kita kepada Tuhan adalah tetap sama? Banyak orang mengaku bahwa mereka tidak bisa menikmati ibadah dengan cara online. Banyak orang yang sudah tidak lagi mengikuti ibadah karena tidak bisa mengikuti ibadah secara online. Maka tepat sekali ketika pertanyaan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada Petrus, disampaikan kepada kita saat ini. Apakah engkau mengasihi aku? Di tengah-tengah situasi yang tidak ideal ini, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah memberikan teguran bagi kita, tetapi lewat pertanyaan ini yang mau membuka kesadaran kita.
Mungkin kita bertanya, apa itu kesadaran? Atau kita sering mendengar istilah awareness. Awareness ini sangat jelas di dalam kisah seorang tokoh Alkitab, yaitu Zakheus. Zakheus ini dicatat bahwa ia adalah seorang yang pendek. Ia menyadari dirinya badannya pendek. Dan ia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka ketika ia mau bertemu dengan Tuhan Yesus dan ia melihat orang-orang telah berkerumun, ia tidak bisa sanggup melihat Yesus karena badannya pendek. Kesadarannya inilah telah membuka diri Zakheus sehingga ia berlari mencari pohon yang nantinya Yesus bisa lewat ke sana. Ia naik di atas pohon ini. Kenapa Zakheus naik? Karena ia sungguh menyadari bahwa badannya pendek. Dan untuk bisa melihat Tuhan Yesus, hanya jika ia naik di atas pohon itu. Maka dalam dunia filsafat, awareness ini sering dihubungkan dengan sebab akibat. Jika seseorang mengetahui penyebab, maka ia mengetahui akibatnya. Itulah yang disebut dengan kesadaran. Tetapi pertanyaannya, adakah waktu di hidupku, adakah waktu di hidup saudara, adakah waktu di hidup manusia di mana kita memiliki sesuatu, sebuah kesempatan di mana kita melakukan hal itu tanpa kesadaran atau di luar kesadaran? Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan bahwa ada sesuatu hal yang saya lakukan di dalam diri saya, yang saya lakukan, mungkin saat itu saya dikatakan tidak sadar. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu, agar kita bisa mengerti. Maka seorang psikolog memberikan sebuah teori yang sangat baik sekali untuk kita mengerti, yang disebut dengan teori kesadaran. Teori ini mengatakan bahwa manusia pada waktu tidur pun memiliki kesadaran. Seorang manusia yang sudah tumbuh dewasa, yang kesadarannya sudah dewasa, maka ketika ia tidur, mungkin kita berpikir manusia yang tidur itu bisa saja dia tidak sadar. Tetapi tidak Bapak Ibu, dalam teori ini. Buktinya bahwa ketika seseorang yang sudah secara kesadaran dewasa, maka bagaimanapun nyenyaknya tidurnya, ia mampu menjaga dirinya tidak sampai terjatuh dari ranjang. Maka jika seseorang bisa menjaga dirinya pada saat tidur pun, artinya apa? Bahwa ini menyangkut kesadaran adalah tentang jiwa yang sadar. Ini bukan bicara tentang pengetahuan semata. Tetapi kesadaran menunjuk tentang bagian dari jiwa kita yang sadar, bagian dari jiwa kita yang tidak pernah tidur. Maka dalam Alkitab, kesadaran selalu menunjuk kepada terbukanya seseorang terhadap penyesalan tentang siapa dirinya dan mau dipulihkan dengan cara pertobatan. Dari jawaban Petrus ketika Tuhan Yesus menanyakan dia, maka disinilah kita bisa memahami sikap seseorang yang telah mengalami kesadaran yang baru. Tuhan Yesus menyampaikan 3 kali pertanyaan kepada Petrus dan Petrus menjawabnya 3 kali juga. Jawaban pertama dan kedua sama Bapak Ibu. Dia mengatakan, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tetapi jawaban yang ketiga ada sebuah perubahan.
Di sini di ayat 17, kita bisa melihat perbedaan jawaban Petrus yang ketiga. Saya akan bacakan di ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus ketika Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Bapak Ibu, sering pengkhotbah menjelaskan ini dari sisi linguistiknya, dari sisi bahasanya. Tetapi hari ini sebenarnya saya ingin mengajak kita melihat bagian dari jawaban Petrus ini, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes ini. Maka di dalam jawaban Petrus pertama dan kedua, ketika Petrus mengatakan, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Maka jawaban Petrus ini sangat tegas, di mana Petrus mendasarkan pada pengetahuan Tuhan tentang kasih-Nya. Jadi, saya mengasihi Engkau Tuhan, Engkau tahu semuanya. Artinya apa? Pengetahuan dari Tuhan Yesus itu menjadi dasar daripada jawaban Petrus. Ini sama dengan yang saya maksudkan, bahwa Petrus ingin membela dirinya di hadapan Yesus berdasarkan pengetahuannya. Engkau tahu kan Tuhan? Engkau tahu semua. Aku mengasihi Engkau. Ada apa lagi? Kalau engkau sudah tahu, mengapa engkau menanyakannya lagi? Ini maksud Petrus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan yang ketiga, ada sesuatu perubahan di dalam diri Petrus, di mana arogansinya berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Petrus merendahkan dirinya sehingga ia mengatakan di ayat yang ke-17 tadi, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu." Sekarang dia tidak lagi membela dirinya, tetapi ia hanya menjadikan pengetahuan Tuhan sebagai dasar untuk mengetahui siapa dia. Artinya apa? Bahwa sekarang Petrus tidak mau membenarkan dirinya, tetapi ia menjadikan pengetahuan Tuhan tentang dirinya untuk mengevaluasi siapa sebenarnya dia. Petrus menyadari tindakannya, bahwa tindakannya telah bersaksi menentang dia, bahwa dia telah menyangkal Yesus. Sehingga pertanyaan Tuhan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini semua?" adalah semacam olok-olokan kepada dia, bahwa dia tidak bisa lagi membenarkan dirinya. Sehingga jawaban Petrus yang ketiga ini adalah semacam penyerahan diri yang total. Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Maka ketika kesadaran Petrus ini dibuka dan lahirnya penyerahan dirinya secara total, maka disinilah Petrus mengalami pemulihan, mengalami pembaharuan, di mana pengetahuannya tentang Tuhan tidak lagi menjadi alat untuk membela dirinya, tetapi pengetahuannya tentang Tuhan menjadi alat untuk mengevaluasi hidupnya. Itulah yang disebut dengan penyerahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang sering menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membela diri. Banyak orang belajar Alkitab, menghafal ayat Alkitab, tapi dijadikan itu sebagai dasar untuk membela dirinya. Kita sering menemukan di masa-masa pandemi ini, ketika kita bertanya kepada jemaat, "Apakah engkau masih menikmati ibadah?" Saya sering menemukan jawaban
banyak mereka yang berkata jujur bahwa mereka sudah tidak ibadah lagi sejak pandemi ini, sejak ibadah online. Ketika kita mengajak pembicaraan ini lebih lanjut, kita mau mengatakan kenapa ini adalah masa-masa yang sulit yang mestinya setiap kita harus dekat kepada Tuhan. Banyak orang yang menggunakan pengetahuannya untuk membela diri. Banyak orang yang berkata hanya Tuhan yang tahu tentang hidup kita. Hanya Tuhan yang tahu tentang siapa kita. Hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati kita tentang kasih kita kepadanya. Banyak orang yang menggunakan hal-hal yang seperti ini. Maka disinilah orang yang selalu menggunakan pengetahuan-pengetahuan itu untuk membela diri. Itu sebuah tanda bahwa kita benar-benar belum menikmati sebuah kehidupan, kesadaran yang dibukakan, dan kita belum menikmati penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan diberikan kepada kita agar kita mengevaluasi hidup kita setiap hari. Apakah kita menilai kasih kita kepada Tuhan berdasarkan pengetahuan kita atau berdasarkan pengetahuan Tuhan tentang kasih kita kepadanya. Maka tanpa penyerahan hidup setiap hari, saya katakan kepada kita semua bahwa kita akan mengalami kasih yang mandek. Bapak Ibu, kasih yang mandek ini jika terus berlangsung dalam hidup kita, maka kasih yang mandek ini akan menjadi kasih yang berbalik kepada diri sendiri. Orang ini akan mengasihi dirinya secara berlebihan. Ini yang disebut dengan egois. Tetapi Allah memanggil kita bukan agar kita mengasihi diri kita, bukan agar kasih kita berpusat kepada diri kita, tetapi agar kita bisa berserah kepada Tuhan. Lewat firman-Nya kita bisa mengevaluasi hidup kita hari demi hari. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di setiap situasi yang kita lewati. Maka kualifikasi penyerahan diri ini Bapak Ibu terlihat di dalam tanggung jawab pelayanan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Penggembalaan ini adalah merupakan tindakan memelihara domba-domba, yaitu umat Allah. Ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tetapi ini tugas kita semua sebagai orang percaya. Domba-domba yang dipercayakan Tuhan bukan hanya yang ada di lingkungan kita, tetapi setiap orang percaya yang telah dipercayakan Tuhan, dan orang-orang yang mungkin telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi percaya kepadanya. Ini adalah tugas kita untuk melayani mereka. Maka sesuai dengan motto FMU, agar kita terus berkobar-kobar, rela menderita untuk buka ladang baru. Maka panggilan pelayanan ini adalah merupakan kualifikasi tentang kasih kita. Apakah kita benar-benar telah menyerahkan hidup kepadanya? Maka sebagai bagian penutup dari khotbah ini, di masa pandemi ini sebenarnya saya katakan Bapak Ibu, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa mewujudkan tanggung jawab dalam pelayanan ini. Ini saatnya di masa pandemi ini, di mana dunia kita perhadapkan kepada Allah Tritunggal. Kenapa saya mengatakan banyak kemudahan di masa pandemi ini, Bapak Ibu? Karena Allah memakai teknologi untuk bisa membawa dunia ini diperhadapkan kepada Allah Tritunggal. Sebelum pandemi ini, Bapak Ibu, saya mengatakan kita selalu berurusan dalam pelayanan harus dengan tatap muka. Tetapi sekarang saya melihat di masa pandemi ini, semua manusia, mulai dari anak-anak,
Karena sekarang sudah dilatih dengan online di sekolah. Mereka sudah memegang smartphone. Bahkan sampai nenek-nenek, Bapak Ibu, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Twitter, bisa membuka YouTube. Saya mengatakan sebenarnya banyak kemudahan di masa ini untuk memperhadapkan dunia kepada Allah Tritunggal. Maka disinilah tanggung jawab kita sebenarnya dipermudah oleh Tuhan. Maka pandemi ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan tugas ini sebagai bukti kualifikasi kasih kita kepada Kristus. Maka mungkin kita tidak pintar berkhotbah, kita tidak pintar menulis, kita tidak pintar mungkin untuk bisa menginjili orang dengan baik. Bapak Ibu, sebenarnya saat ini dimudahkan. Banyak channel-channel yang menayangkan firman Tuhan. Banyak tulisan-tulisan yang tentang firman Tuhan. Banyak kutipan-kutipan yang sangat bagus. Maka tugas kita bisa membagikan kepada orang percaya. Kita bisa membagikan kepada orang-orang yang kita kenal. Kita bisa membagikannya lewat WA. Kita bisa membagikannya lewat sarana-sarana yang ada saat ini. Maka saya katakan, inilah kemudahan-kemudahan yang kita bisa kita nikmati untuk bisa bertanggung jawab dalam pelayanan untuk membawa dunia kepada Allah Tritunggal. Maka akhir dari ini semua saya katakan, pandemi tidak menghalangi kasih kita kepadanya dan tidak menghalangi kita di dalam mewujudkan kasih itu dalam pelayanan. Mari kita sering bertanya kepada diri sendiri, apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Dia? Mari kita terus mengevaluasi hidup kita, agar terbuka kesadaran kita untuk hidup di dalam penyesalan, sehingga kita bisa memikul tanggung jawab melayani Tuhan di masa-masa yang dipercayakan ini kepada kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami yang boleh kami nikmati hari ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang memberkati dan mematerikannya di dalam hati kami. Kiranya Engkau yang menyadarkan kami Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami bersaat teduh di hadapan-Mu, Tuhan, tolonglah kami untuk selalu membuka diri, mengevaluasi apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sehingga pembaharuan-pembaharuan kami boleh nikmati dalam hidup kami. Kami boleh hidup terus dibaharui di dalam pertobatan. Sehingga kasih kami kepada Engkau Tuhan semakin bertumbuh. Dan kami boleh memikul tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau, untuk memperhadapkan dunia ini kepada Engkau, agar melalui kami, dunia ini boleh mendengar berita Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka kami serahkan hidup kami, juga firman-Mu yang kami dengar. Roh Kudus, berkatilah dan materikan di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.